Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Puncak Gunung Ungu masih merupakan puncak Gunung Ungu. Sebelum keluarga Yuan datang, banyak orang telah berkumpul di atas Gunung Ungu. Tak perlu dikatakan bahwa mereka semua berlari untuk menonton pertunjukan. Dalam diskusi tersebut, Ye Chen telah naik ke puncak Gunung Ungu, bersembunyi di tengah kerumunan, dan tidak jauh dari sana melihat seorang lelaki tua malang. Sanggul itu berpakaian seperti pengemis, dengan rambut acak-acakan, mengenakan celana panjang di bawahnya, dan kaki yang bergoyang menjuntai berirama sambil merokok. Wajahnya sangat berasap. Melihat ini, Ye Chen mengutuk dalam hatinya. Mata melirik pria tua yang tidak penting itu, dan Ye Chen melihat dua orang diikat di sebelahnya, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dan pria itu sedikit lebih tua, sekitar 25 tahun. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Yuan Shuang dan Yuan Miao dari keluarga Yuan. Ye Chen menyentuh dagunya dan menatap lelaki tua yang tidak penting itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan diam-diam berkata, "Orang tua ini sepertinya tidak bodoh." Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen diam-diam membuka mata roda abadi. Sekarang Ye Chen tahu bahwa lelaki tua yang tidak penting itu adalah tubuh klon. Ye Chen harus menemukan tempat lelaki tua yang tidak penting itu. Segera, Ye Chen melihat ke belakang. Kemudian, Ye Chen melirik dengan enggan ke avatar lelaki tua malang itu, dan kemudian dengan lembut keluar dari kerumunan. Setelah turun dari puncak Gunung Ungu, Ye Chen menginjak pedang dan terbang langsung ke selatan, karena Ye Chen menemukan tempat tubuh utama lelaki tua yang tidak penting itu dari klon lelaki tua itu. Begitu Ye Chen pergi, orang-orang dari keluarga Yuan tiba, dan kemarahan serta ketakutan sangat diperlukan. Itu adalah wajah gelap yang muram. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Ye Chen telah terbang cukup jauh dari sini, melompat melintasi pegunungan, dan kemudian mendarat di sebuah bukit kecil. Dari kejauhan, Ye Chen sepertinya bisa melihat seseorang makan barbeque di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi menyerang orang tua itu. Setelah Ye Chen bergegas masuk, saat berikutnya, seluruh kuil yang hancur runtuh, dan lelaki tua itu melompat keluar lebih dulu. Di belakangnya, Ye Chen mengejar di belakangnya dengan tongkat besi. Melihat Ye Chen mengejar, lelaki tua malang itu tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan mendengkur. Baru saja, akan memakan barbeque ayam, dan ketika akan makan, pintu kuil yang rusak dibuka, dan dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu adalah tongkat besi. Lelaki tua malang itu masih pusing. Kenapa Ye Chen mengejar orang tua ini? Karena sebelumnya Ye Chen dituduh menangkap dua keluarga Yuan yang membuatnya dalam masalah, tetapi orang tua inilah yang menangkap dua orang keluarga Yuan. Ye Chen berteriak dan terus mengejarnya, dan mencoba memperbesar hidupnya, bertekad untuk memperhatikan untuk membersihkan lelaki tua itu. Orang tua yang tidak penting itu menggosok kepalanya dengan pusing, dan bergegas ke pegunungan seperti bola meriam. Berjalan lebih cepat dari kelinci. Di belakangnya, Ye Chen terus mengejarnya. "Kamu bocah kecil, jangan gunakan tongkat besi itu." Jeritan keduanya tidak berhenti sepanjang jalan, sehingga para kultivator yang datang ke puncak Gunung Ungu untuk menonton opera, datang ke tengah jalan untuk melihat dua orang bodoh ini melarikan diri dalam kehampaan, dan mereka berhenti tanpa sadar.
Dengan cara ini, kedua orang itu saling mengejar dan tidak tahu di mana mereka berada. Ye Chen mengejar sampai malam, karena di belakangnya ada dua Ye Chen yang mengejarnya. Keduanya sampai kelelahan. Di malam hari, dekat api unggun, Ye Chen dan orang tua itu duduk bersama memegang paha ayam, dan masing-masing memegang kaki ayam membakar ayam, makan bersama. Perlu disebutkan bahwa keduanya bertengkar sebelumnya sehingga muka keduanya pun bengkak. Keduanya bertarung selama sehari, dan kemudian baik-baik saja. Orang tua itu bertanya, "Apa benar kau yang membawa petaka guntur surgawi? Ini tidak ilmiah." Orang tua malang itu menyeka noda minyak di sudut mulutnya, berkata tanpa melihat ke arah Ye Chen, dan bertanya, "Lalu siapa gurumu?" "Aku hanya kultivator bebas yang tak sengaja turun gunung," Ye Chen dan berkata dengan santai. Orang tua yang tidak penting itu tidak menerima begitu saja, mengetahui bahwa Ye Chen berkedip-kedip padanya, atau mengapa dia tidak melepas topeng hantu sampai sekarang, bahkan ketika makan ayam. Namun, lelaki tua yang tidak penting itu masih cukup ngeri akan Ye Chen. Di tahap spiritual adalah yang paling penting, dan kekuatannya sebanding dengan dirinya, dan dia memiliki berbagai jurus rahasia, yang membuatnya sangat menderita dalam sehari. Lelaki tua berkata, "Kamu ini memiliki begitu banyak kekuatan dan bakat pada usia ini, kau pasti akan menjadi kultivator yang hebat di masa depan." Ye Chen masih diam memakan ayam bakar. Lagi pula, lelaki tua yang tidak penting itu berkata, "Sekarang, kata pepatah, tidak bertarung maka tidak mengenal satu sama lain, aku akan memberimu sesuatu hari ini." Dengan mengatakan itu, lelaki tua mengeluarkan kartu giok dari tangannya, dan itu masih bersinar luar biasa. Melihat ini, Ye Chen melemparkan kaki ayam ke satu sisi, dan kemudian dia tidak lupa menyentuh noda minyak di tangannya. Ini mengambil kartu giok, dan dia melihat 4 karakter giok besar di matanya. Tai, Ye Chen membacakan setiap kata. "Ini adalah kartu giok identitasku, dan tidak mudah mendapatkannya." Di sini, Tai dengan lembut mengusap janggutnya. Meskipun kartu giok ini tidak terlalu bagus di Changyuan Utara, tetapi jika datang ke Lembah Siling, itu akan sangat berguna. Lembah Siling. Ye Chen menyentuh dagunya. Ada 3 kekuatan besar di selatan dataran Chu, timur, barat, utara, dan Xinjiang Selatan, dan istana Haus Darah di utara dataran Chu didominasi oleh keluarga. Ye Chen berkata, "Apakah Anda dari Lembah Siling?" Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Tai. "Ya benar." Ye Chen berkata, "Oke kalau begitu terima kasih." Apa yang dimainkan Tai pada Ye Chen bermaksud karena Ye Chen memiliki potensi besar di masa depan. Saat ini, memberikan kartu giok adalah untuk menjalin berhubungan baik dengan Ye Chen. Ye Chen berkata, "Aku akan pergi dulu." Setelah menerima kartu giok, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi. "Jangan dulu pergi." Tai meraih Ye Chen dengan tergesa-gesa. "Ye Chen berkata, ada masalah apa lagi?" Tai menarik Ye Chen kembali ke posisi semula, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Wah, apa kau pernah mendengar tentang buah ginseng berwarna-warni?" Buah ginseng berwarna-warni. 5 kata ini sepertinya penuh dengan kekuatan sihir, yang tiba-tiba membuat mata Ye Chen cerah, tetapi itu adalah ramuan yang diinginkan yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup. Menurut legenda, buah ginseng yang berwarna-warni dapat bertahan 50 tahun kehidupan. Berpikir sendiri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya, dan mengatakan bahwa buah ginseng berwarna-warni jauh lebih kuat daripada pil penambah usia.
Tai Yi berkata, aku tahu di mana buah ginseng berwarna-warni berada. Melihat Tai Yi, Ye Chen berkata dengan tidak percaya, ada hal-hal baik, apakah kamu yakin ingin membaginya denganku? Tai Yi berkata, aku ingin menelannya ginseng itu sendiri. Tapi aku tidak bisa melakukan itu sendirian, ada penyihir tua Yinsan, bersama denganmu, itu berbeda. Tongkat besimu yang didedikasikan untuk menyerang jiwa manusia sangat sombong. Penyihir tua Yinsan. Ye Chen menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, memastikan bahwa tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Nama ini tidak terdengar, tetapi bukan hal yang baik untuk mendengarkan nama itu. Tai Yi berkata, penyihir tua itu tidak biasa dan kejam. Praktiknya adalah yang paling kejam. Terkenal memakan esensi dan darah bayi. Dia berada di ranah mana? Untuk penyihir tua Yinsan, Ye Chen sangat memperhatikan kekuatannya. Jika ini adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, jika Ye Chen menyerang, bahkan jika Ye Chen dan Tai Yi bergabung, bahkan jika ada tongkat besi, itu hanya akan mencari kematian. Tai Yi menjawab, penyihir tua Yinsan di ranah Dark Space tingkat puncak. Ye Chen berkata, aku masih ada yang harus dilakukan. Ye Chen berdiri di tempat ketika mendengar bahwa kultivasi penyihir Yinsan di tahap Dark Space tingkat puncak. Tai Yi berkata, jangan pergi. Ye Chen berkata, kita tidak dapat menemukan kematian. Ye Chen menghela nafas, kepalanya gemetar seperti mainan, aku akan pergi dan memeluk istriku. Melihat Ye Chen pergi, Tai Yi meraih Ye Chen lagi, ada lagi, penyihir tua itu telah mundur dan memelihara darah selama beberapa hari terakhir, dan dia dalam keadaan lemah. Kesempatan ini jarang terjadi. Ye Chen bertanya, dalam keadaan lemah, berita ini benar-benar membuat Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya. Ini dia. Ketika Ye Chen mengerang, seseorang datang dari langit, seperti bola meriam. Pria besar muncul seketika. Ye Chen melirik mulut besar pria itu, tetapi dia memiliki ide aneh di dalam hatinya. Ya, ini dia ketika Ye Chen bergumam, pria besar itu menatap wajah tua Tai Yi yang bengkak dengan senyum di wajahnya. Pria besar berkata, kenapa dengan muka bengkakmu itu? Tai Yi menjawab, ini karena bocah ini, aku bertarung dengannya, muka bengkak inilah yang aku dapatkan. Sekarang, izinkan aku memperkenalkan Anda. Tai Yi berdeham dan menarik orang di samping Ye Chen. Dia adalah Wu Sanpao. Wu Sanpao berkata, ku bilang, bukankah ada orang lain yang akan ikut bergabung? Di mana orang itu? Nah, bukankah orang yang akan membantu kita ini di sini? Tai Yi menyeret Ye Chen ke Wu Sanpao. Apa kau bercanda membawa seorang bocah? Wu Sanpao memberikan ledakan keras. Selama dia turun, dia sudah melihat kultivasi Ye Chen secara berurutan, tetapi kultivasi tinggi adalah prioritas pertama untuk membantu penyerangan. Tanpa diduga, penolong yang ditemukan Tai Yi adalah seorang bocah, yang berada di tahap alam spiritual. Tai Yi berkata, jangan meremehkannya. Anak ini bukanlah tahap spiritual yang normal seperti biasanya, dia sangat berbeda dan aneh. Apa kamu dengar apa yang terjadi kemarin? Tentang petaka guntur surgawi itu dibawa oleh anak ini. Melihat itu, aku pun terluka olehnya. Wu Sanpo bertanya pada Ye Chen, apakah itu kamu bocah kecil yang membawa petaka guntur surgawi? Setelah mendengarkan perkataan Tai Yi tentang Ye Chen, Wu Sanpo jelas terkejut, dan kemudian dia menatap Ye Chen dari atas ke bawah lagi. Ketika dia berbicara, dua baris gigi emas besar masih bersinar terang. Terutama matanya yang cerah, apalagi lebih energi.
Aku masih tidak percaya. Dengan kekuatanmu. Wu Sanpao segera berdiri dan membuka dadanya yang lebar, menyuruh Ye Chen untuk memukulnya. Ye Chen batuk, dan kemudian membalikkan tangannya untuk mengeluarkan tongkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen membenturkan tongkat besi ke arah Wu Sanpao. Selain itu, Tai Yi memutar wajahnya secara langsung. Apa? Segera, teriakan Wu Sanpao terdengar sangat kesakitan dan langsung tergeletak di tanah setelah menerima pukulan dari Ye Chen. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di atas kehampaan pedang besar terbang ke langit. Tai Yi ada di depan, Wu Sanpao dan Ye Chen ada di belakang. Ye Chen baik-baik saja, memegang dagu dengan satu tangan, memikirkan kerinduan akan Chu Xuan-er. Itu Wu Sanpao, menggosok kepalanya sepanjang jalan, dan sekarang matanya melihat Ye Chen dengan kengerian setelah dipukul. Pada saat ini, dia tidak berani meragukan kekuatan Ye Chen dan menghargai kemampuan Ye Chen. Wu Sanpao berkata, "Ku bilang, tongkat besimu bagus, bisakah kau menunjukkannya padaku?" Sambil menggosok kepalanya, Wu Sanpao menatap Ye Chen dengan mata berbinar, tongkat itu terlalu menakutkan. Setelah mendengar itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menarik telinganya. Kamu ingin meminjam tongkat besiku selama 2 hari. Wu Sanpao berkata, jangan katakan itu, aku tidak seperti itu. Kalau begitu aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Ye Chen meniup kotoran telinga yang dia ambil. Semua orang mengatakan bahwa kau tidak akan pernah mengembalikan barang setelah meminjamnya. Jika kau melarikan diri dengan tongkat besi, siapa yang akan bisa aku cari? Wu Sanpao berkata, aku tidak pernah meminjam barang sampai tidak mengembalikannya. Melihat Wu Sanpao mengedipkan Ye Chen lagi, Tai Yi turun tangan secara langsung. Jika dia mengenal orang yang paling mengenal Wu Sanpao, itu dia. Jika dia meminjamkan sesuatu kepada orang lain, itu bukan Wu Sanpao. Bicara tentang rencananya, Tai Yi berbalik. Mendengar bahwa Ye Chen dan Wu Sanpao tidak lagi membuat lelucon, dan mereka mengalihkan perhatian mereka satu sama lain. Ini bukan lelucon. Penyihir tua Yinsan memelihara darah setiap 10 tahun. Pada hari ini, dia untuk sementara akan mundur ke tingkat ke-8 dari tahap Dark Space ketika memberi makan darah. Dia adalah orang yang paling mengganggu, dan ketika dia bergizi, dia adalah orang yang paling kejam. Jadi kita harus melakukan tembakan cepat, kau memiliki tubuh yang kuat Wu Sanpao dan seorang pria kecil dengan tubuh misterius, tongkat besi yang kuat, serangan lini tengah, biar aku saja. Tai Yi mengatakan kebenaran itu benar, dan membuat pengaturan yang cermat. Membicarakan taktik untuk menyerang. Selama pembicaraan, ketiganya jatuh di hutan yang gelap. Jika kamu tidak melihatnya, itu adalah Gunung Yin. Tai Yi menunjuk ke gunung raksasa yang menjulang tinggi di kejauhan. Mendengar itu, Ye Chen melihat ke arah yang ditunjuk Tai Yi. Ye Chen melihat gunung gelap tertutup kabut hitam di sekujur tubuh, dan Ye Chen bisa merasakan udara dingin dan udara berdarah yang tidak bisa ditutupi olehnya. Selain itu, perasaan terdalam Ye Chen adalah depresi. Ye Chen bergumam, karena penyihir tua Yinsan dia dalam keadaan lemah, apakah dia akan meminta penjagaan dari seorang yang kuat? Menarik matanya dari Yinsan, Ye Chen mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tai Yi.